Saya akan tunjukkan kepada Anda betapa semrawutnya kawasan stasiun kereta api Bekasi yang sebelumnya didatangi oleh Wali Kota Bekasi, Mas Tri Adianto. Dan ini benar-benar PR yang besar bagi Wali Kota Bekasi untuk membenahinya agar stasiun Bekasi yang sudah berusia 138 tahun dan penuh sejarah ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Bekasi. Ini keluar stasiun mereka. Harusnya mungkin di sini ada perlintasan ya, zebra cross atau penyeberangan jalan ya di sini ya. Bang, jangan di sini, harusnya tempat orang lalu lalang. Jangan di sini. Saya ke bangunan yang sebelumnya dikomplain oleh Wali Kota Bekasi ya. Jadi ini bangunannya ada di dalam stasiun Bekasi, di komplek parkiran stasiun Bekasi. Nah, di depannya itu bangunannya ya. Buat Anda yang mau lihat kondisi stasiun Bekasi setelah didatangi oleh Wali Kota Bekasi, inilah kondisinya saat ini. Hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 jam 1 siang. Bangkunya ini catnya sudah ngelupas dan gak keurus. Kemudian tiang portalnya ini supaya motor nggak bisa lewat trotoar atau pedestrian ini sudah karat, dan kita lihat dalamnya. Aduh, dalamnya malah sampah ini ya. Karat. Inilah kondisinya pada siang hari. Jadi banyak PKL yang berjualan di pedestrian. Dan ini ada sampah lagi nih. Biasanya sampah-sampah PKL nih begini nih. Kemudian ada ojek-ojek yang ngetem di pedestrian. Inilah kondisi pedestrian di depan stasiun Bekasi. Jadi tempat parkir pula, tempat PKL pula. Orang-orang nggak bertanggung jawab ini ya. Mau dibuang ke tempat sampahnya nggak ada di sini. Memang nggak ada tempat sampah di area sini ya. Jadi yang kurang dari area ini ya tempat sampah. Ada yang dagang dalam stasiun nih, nggak boleh. Bang, jangan di sini, harusnya tempat orang lalu lalang. Jangan di sini. Di depan saya adalah pintu keluar dari stasiun Bekasi. Dan inilah kondisi keluar stasiun Bekasi di sore hari jam 5.
pasang zebra cross nih di depan stasiun nih. Ini keluar stasiun mereka. Harusnya mungkin di sini ada perlintasan ya, zebra cross atau penyeberangan jalan ya di sini ya. Nggak tahu juga ini zebra crossnya di mana di sini ya. Orang mau nyebrang ini ya udah main nyebrang begitu aja ya. Nah begini nih, agak crowded jadinya situasinya di stasiun pada sore hari. Belum lagi tukang dagang di area pedestrian. Video. Sepanjang perlintasan di sini nggak ada jembatan penyeberangan. Mungkin seharusnya dibuat jembatan penyeberangan ya di sini ya. Dari arah stasiun mungkin bisa sebenarnya dibuat jembatan penyeberangan ke trotoar yang ada di sini. Di Jalan Ir Haji Juanda. Jadi ya mereka nyebrang di mana aja ya. Keluar dari stasiun mereka nyebrang di mana aja. Nah belum lagi tuh mobil di depan lagi tuh ya. Luar biasa loh. Mobil di depan ngalangin area pejalan kaki pedestrian. Harusnya mobil jangan di sini nih, masuk ke dalam nih. Kabel masih semraut ini ya. Masih di depan stasiun Bekasi di Jalan Ir Haji Juanda. Jadi saya apresiasi ya dengan kerja wali kota Bekasi yang mau turun ke bawah untuk mengatasi, untuk melihat situasi lingkungannya seperti apa. Karena dengan turun ke bawah, maka keputusan-keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan lebih berasa untuk masyarakat. Inilah kondisi sore hari ya, jam 4 sore di stasiun Bekasi. Jadi ini kondisi trotoarnya, banyak motor ya di trotoar atau pedestriannya, ini banyak motor. Jadi untuk pejalan kaki ya lewatnya lewat jalan. Nah, Anda bisa lihat trotoar di sini dikuasain oleh motor. Nah, ada mobil juga yang parkir di trotoar. Kemudian ya mau nggak mau pedestrian, pejalan kaki
di sini lewatnya lewat jalan karena dikuasain oleh mereka ini. Kita berjalan kaki ya harus ngalah sama mereka ini. Nah, ini ada motor lagi jadi nggak bisa lewat lagi. Ya banyak motor di sini yang nguasain pedestrian. Harusnya area pedestrian ini steril sama motor, sama tukang dagang. Tapi Anda bisa lihat di sini sih. Jadi berjalan kaki di sini ya lewat jalan raya. Iya. Cuma ini di subnya mungkin buat mobil-mobil yang ngetem. Nah, ini saya semakin dekat ke arah stasiun Bekasi. Jadi emang petugas-petugas di sub di sini kalau ada yang ngetem biasanya angkot-angkot mereka langsung tertibkan ya supaya tidak dipakai buat ngetem. Dan inilah di depan saya ini stasiun Bekasi. Oke, kita lanjut ke rel kereta aja ya. Jadi di sini juga masih banyak motor-motor yang pada naruh di jalur pedestrian. Kemudian di depan malah itu ada tenda ya. Dan area pedestriannya juga di stasiun Bekasi ini rusak. Waktu itu sempat ditinjau ini pedestrian di sini oleh Wali Kota Bekasi. Dan ini Anda lihat ya, ini tempat penitipan motor ya, tapi pakai area pedestrian atau pejalan kaki. Tanggung jawab nih, nempel-nempelin kayak gini nih di tiang lampu, parah ini.
Dan ini ada mobil juga ya di depan ya. Tahu mobil siapa ini taruh di depan area ya. Pedestrian ya. Karena ini Ki, mobil siapa ini nggak dipindahin Ki? Ini jalur pedestrian. Tolong bilangin. Ya. Bilangin gitu. Ngalangin ini. Hah? Apa? Apa? Suruh keluar. Iya, tolong suruh keluar, Ki. Iya. Bilangin, Ki. Iya, bilangin jangan di situ gitu. Ya, akhirnya mobilnya dipindahkan ya. Karena melanggar jalur pedestrian itu. Harusnya lokasi pedestrian tuh steril ya. Kalau yang itu mungkin nggak terlalu parah. Yang tadi parah itu mobil Avanza, benar-benar ngalangin jalan. Saya ke bangunan yang sebelumnya dikomplain oleh Wali Kota Bekasi ya. Jadi ini bangunannya ada di dalam stasiun Bekasi, di komplek parkiran stasiun Bekasi. Nah, di depannya itu bangunannya ya. Nah, ini bangunan yang dikomplain oleh Wali Kota Bekasi. Untuk sementara disegel karena waktu itu katanya nggak ada IMB-nya ini. Jalur 5 di Jalan Setia Manggarai, tanggal 141 jalur 5 atau masih diizinkan berangkat. Jalur 5 diizinkan berangkat. Nggak ngerti juga itu bangunan buat apa ya. Mungkin buat usaha kali ya. Nah, ini jadi yang kurang dari jalur pedestrian ini adalah untuk penyandang disabilitas. Ini salah satunya nih, penyandang disabilitas yang agak kesulitan. Nah, itu ditolongin ya. Jadi buat stasiun ya, bukan hanya stasiun Bekasi, seluruh stasiun lah. Halo Pak. Kalau bisa itu ada Oh iya. jalur untuk disabilitasnya ya.